Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kepada kita akan membahas apa itu pembahasan prosedur kali ini fokus pada pembahasan prosedur pada bahasa pemrograman. Walaupun akan berbeda jauh dengan konsep prosedur di bahasa pemrograman manapun, tapi dalam penulisannya mungkin prosedur di Pascal lebih ada beberapa aturan yang mungkin sedikit beda dengan bahasa pemrograman. Sebelum masuk ke praktikum, kita bahas dulu apa itu prosedur. Secara umum, prosedur itu bisa dikatakan modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik. Atau pengertian lain juga menyebutkan prosedur adalah program terpisah dari dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program kecil gitu ya yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Gitu. Jadi, mmm, istilahnya program kecil di dalam program utama mungkin ya. Jadi ada program di dalam program, mungkin juga bisa seperti itu. Nah, tapi prosedur itu memang nantinya akan sering banyak ditemukan untuk memudahkan kita dalam membuat program yang sangat besar. Jadi kita pecahkan kecil-kecil programnya menjadi sebuah prosedur-prosedur yang mungkin nanti akan sedikit lebih ringkas dalam, maintenance programnya. Nah, bagaimana sih membuat bentuk umum prosedur itu? Bentuk umum prosedur dalam bahasa pemrograman Pascal sebenarnya sama dengan bikin program Pascal pada umumnya, tapi prosedur itu diawali dengan, kata prosedur. Selebihnya mungkin kita lihat sama ya, bedanya adalah kalau program utamanya menggunakan kata program, kalau prosedur ya dengan menggunakan prosedur. Jadi prosedur, nama prosedur ini aturannya sama dengan, penulisan variabel, nama program, dan lainnya ya, tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh ada spasi, tidak boleh karakter khusus kecuali underscore gitu, eee, dan tidak boleh menggunakan keyword atau kata-kata yang sudah dipesan atau sudah ada dalam bahasa pemrograman. Nah, berikutnya ada variabel, variabel yang digunakan oleh prosedur tersebut kalau memang dibutuhkan oleh prosedurnya. Yang berikutnya adalah bagian programnya atau di sini adalah urutan instruksi yang akan dijalankan atau apa sih yang akan dijalanin jika prosedur ini dipanggil. Nah, untuk lebih jelasnya, biar nggak bingung gitu ya, gimana cara prosedur dan gimana bentuknya, kita masuk lagi ke pemrogramannya. Di sini saya nggak akan pakai, array ya, saya pakai yang sederhananya aja atau mungkin kita pakai array sedikit. Misalnya kita punya program tar prosedur. Nah, biasanya kan teman-teman suka buat, eee, ini ya kalau bikin program tuh awalnya desainnya suka, tampilan-tampilannya lah ya, yang kira-kira bisa bikin Bit lebih baik gitu ya. Aja, kita nggak ada prosedurnya di sini, nggak masalah ya, kita coba dulu jalanin programnya, compile dulu aja. Nah, ini ya. Nah,
Di sini kapan kita gimana cara kita buat prosedurnya, simpel aja. Prosedur itu biasanya diletakkan di setelah variabel ini. Tadi kan konsepnya adalah nama prosedurnya gitu, nama, prosedur, terus berikutnya adalah nama prosedur, misalnya saya tulis cetak garis, oke, saya pindahkan nih, sini. Sederhananya sih seperti ini ya, gitu. Running dulu, oke. Nah, kalau kita lihat di sini garis di bawahnya kemana? Nggak ada kan ya? Emang karena di sini nggak ada. Lalu buat apa fungsinya kita buat prosedur? Nah, gimana cara kita mau panggil prosedurnya? Kita panggil prosedurnya dengan nama prosedurnya, langsung di sini. Misalnya, gitu. Jadi dengan kata cetak garis yang seperti tadi, cetak garis adalah nama prosedur di mana prosedur jika dipanggil, dia akan menjalankan instruksi yang ada di dalam, badannya atau urutan bikin sampeannya ya, ya gini. Jadi pada saat dia dipanggil, dia akan menjalankan write learn baris semuanya. Jadi kalau ini di nah, kan jadi ada nih, garis ininya dapat dari mana? Garis ininya akan didapat dari cetak garis. Jadi kalau kita panggil cetak garis berkali-kali, gitu ya, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 6. Oke, nah, jadi kayak gini. Jadi tinggal kalian bisa gunakan ya jadi nggak perlu lagi, banyak-banyak gitu. Nah, mungkin ini terlihatnya sederhana ya, tapi nanti kalau bikin programnya lebih besar lagi, prosedurnya mungkin bisa lebih kelihatan bermanfaat gitu. Tapi untuk detail itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, terus ada yang tanya, kalau misalnya garisnya mau diganti gimana? Jadi tanda sama dengan ya kalian sebenarnya bisa gunakan ini sih, bisa ganti aja ininya, gitu kan ya. Save, file lagi, running lagi. Ini jadi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin bentuk garis yang macam-macam, berarti kita butuh bikin program prosedurnya itu macam-macam juga. Secara logikanya iya. Misalnya ya, jadi misalnya ini, saya ganti cetak garis strip, ini cetak garis sama dengan gitu, misal. Jadi ini di sini saya ganti nih, strip semua. Kalau misalnya kalian mau pakai yang garisnya pakai bintang, ya berarti nanti ada prosedur baru lagi. Nah, ini kan terlihatnya tidak efisien ya, berapa banyak garis yang mungkin kalian akan beda-bedain, yang satu mau pakai tanda plus, yang satu mau pakai tanda minus, yang satu pakai tanda sama dengan, yang satu pakai tanda bintang, banyak banget bentuk yang bisa kita buat garisnya, gitu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah di dalam prosedur itu ada parameter, parameter inputan yang bisa kita gunakan sebagai masukan dalam prosedur tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau kita lanjut ke slide-nya di sini, ada prosedur dengan parameter. Parameter itu apa? Parameter adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi atau prosedur gitu ya. Jadi di sini tambahannya sih cuman ini aja, nama parameternya apa, lalu tipe data apa gitu. Jadi tipe datanya misalnya, ya tipe datanya macam-macam, bisa array, bisa string, bisa boolean, bisa integer, bisa float. Semua tipe data yang kalian define itu bisa digunakan dalam prosedur, gitu. Nah, semuanya sama, gitu. Tidak ada yang beda ya, semuanya sama. Nah, jadi misalnya kita mau ganti, di sini kita balikin lagi aja garis, tapi garisnya itu sesuai yang kita mau. Nah, karena garisnya tipe datanya adalah string, karakter tersebut adalah string, berarti kita bisa misalnya cetak garis, nama inputannya apa? Inputannya jenis garis. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah string. Nah, kalian kan bisa tulis gini, kalian cetak nih, write-len jenis garis. Jadi nanti dicetak garis ini, kalau kita lihat, kalau sampai sini aja, kita compile dulu. Oke, nah di sini ada error kan ya. Di sini kelihatan errornya adalah ya, wrong number of parameter. Artinya
si cetak garis ini dia butuh dikasih inputan. Inputannya apa? Inputannya adalah sebuah tipe data string. Jadi saya bisa tulis tipe data string misalnya saya ganti dengan ini, gitu. Oke, sekarang kalau kita compile, nah ini udah nggak ada error nih. Kita running, nah kelihatan deh nih. Nah di sini kelihatan bahwa kayak ada ini ya, cetak garis, prosedurnya. Begitu kita panggil cetak garis, ada inputannya, yaitu string. Nah, karakter yang ada di dalam inputan ini akan masuk ke sini. Nah, jadi begitu kita cetak Brightline jenis garisnya, maka yang dicetak adalah strip, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti gitu, cetak garisnya kita ganti sama dengan lagi, kita compile lagi, running lagi. Nah, ini kan keganti sama dengan ya, gitu. Nah, tapi di sini kan kita belum bentuk garis kan ya, masih sama dengan satu. Jadi kalau kalian mau bentuk garisnya ada sama dengannya ada banyak, ya berarti kalian juga begini bukannya. Nah, cetak garis. Oke, sampai sini mungkin, nggak ada bedanya dengan Brightline, bener gak sih? Iya memang nggak iya sampai sini memang belum kelihatan bedanya. Kita lihat di sini tuh, kita belum kelihatan bedanya, ini sama aja dengan kita tulis Brightline sama dengan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kita bisa tambahkan lagi, misalnya kita pengen, garisnya itu panjangnya kita tentukan juga, kita tambahin lagi satu parameter, misalnya panjang, kalau berarti itu integer. Nah, sini kita lihat ada 2 parameternya. Parameter pertama tipe datanya string, parameter kedua tipe datanya integer. Di sini kalian bisa tulis pertama string, kedua integer. Misalnya kita mau bikin 30, panjangnya 30 gitu ya. Berarti di sini saya bisa ganti atau saya tambahkan for, kita ulang jenis garis yang diinput sebanyak jumlah panjangnya. Ini baru kepake nih. Kita tadi kelihat bahwa di dalam slide itu ada variabel. Bisa nggak sih kita naruh variabel di dalam nama prosedur? Bisa. Kita tambahkan di sini var, jadi seakan-akan programnya ada lagi nih, var gitu, misalnya i titik 2, kita bisa pakai di sini. For i dimulai dari satu sampai panjang, right, right, jenis garis, kalau kalian mau kosongin barisnya lah atau langsung baris lah. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya, ini kan sebenarnya kan jadi kayak satu program ya. Cuman ini taruhnya di dalam prosedur sehingga bentuknya adalah subprogram gitu. Jadi kalau kita jalanin ini tuh, kita running, oh di sini ada error ya di sini, fatal syntax error expected but, koma, font gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat for i titik 2 sama dengan titik koma. Jadi dipisahinnya bukan koma ya, mohon maaf, dipisahinnya pakai dengan tanda titik koma. Nah, jelas ya? Tuh kelihatan tuh. Jadi kalau tadi sama dengan 30 ya dihitung sendiri nih, pasti ada 30. Contoh lain, jadi kita tinggal kalian mau gunakan berapa berapa baris atau mau itu juga tinggal kalian nggak perlu lagi mikirin panjangnya. Tuh ya, ini kita lihat. Nah, jelas ya? Jadi di sini kelihatan nih, kalau misalnya kita cetaknya 80 ya nanti ke sini 60. Nah, itu adalah di prosedur jadi ya. Jadi di sini kalian tahu bahwa prosedur itu sebenarnya adalah program yang dipanggil oleh program utamanya. Nah, di dalam prosedur kita bisa menaruh yang namanya adalah parameter. Parameter di sini adalah parameter inputan, di mana inputan ini akan diproses oleh prosedurnya. Jadi si jenis garis ini akan masuk ke sini, ya, biar kelihatan ke sini. Nah, si panjang ini akan masuk ke sini. Jadi parameternya bebas. Nah, jadi catatan adalah nama parameter ini jangan sampai sudah digunakan di dalam variabel ya. Begitupun di sini, gitu. Ya, begitupun di sini. Nah, sebagai catatan adalah saya mau kasih tahu adalah di dalam sini ada istilah 2 variabel. Variabel global dan variabel lokal. Nah, I di sini adalah variabel lokal.
hanya bisa digunakan oleh si cetak garis. Jadi variabel i ini nggak bisa ditaruh di sini. Contoh ya, saya mau tulis Friedland i, i-nya berapa sih? Gitu. Nah ini pasti error nih. Kenapa error? Di sini adalah not found ya i-nya. Sini i-nya not found. Kenapa i-nya not found? Karena di sini nggak ada nih. Variabel ini nggak punya. Karena i itu hanya punyanya si cetak garis. Lalu bagaimana kalau kita mau cetak inputan? Apakah bisa? Bisa. Di sini saya tambahin, biar kelihatan ya, Friedland, entar. Nah, di sini nggak ada error ya, di sini sih errornya cuman warning ya, variabel inputan ditulis atau dibaca tapi nggak ada, tidak ada, perintah buat inputannya gitu, tapi sampai sini berarti variabel inputan itu bisa digunakan. Jadi, kesimpulannya adalah variabel yang ada di dalam sini itu bisa digunakan dalam prosedur, tapi variabel yang ada di dalam prosedur itu tidak bisa digunakan oleh program utamanya yang di bawahnya, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi bedanya variabel lokal sama variabel global tuh itu. Variabel global bisa digunakan di semua tempat, kalau variabel lokal hanya bisa digunakan di mana dia didefinisikan. Nah, kalau kita pakai variabel yang sama, nama variabel yang sama gitu, terus kita nah, sini ada isunya, ini nggak masalah, gitu ya. Di sini ada i, itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang nggak masalah, karena memang variabel ini tidak sorry, variabel yang di sini nggak akan digunakan di sini, ya hanya digunakan di sini. Apakah nantinya akan rancu? Mungkin akan rancu. Maka saya selalu sarankan, lebih baik variabel itu di semua tempat dibedakan, gitu, ya. Jadi itu aja. Nah, sekali lagi kesimpulannya, apa itu prosedur? Prosedur adalah prosedur adalah sebuah subprogram yang dipanggil oleh program utama, ini program utamanya kan ini ya, program utamanya, yang dipanggil oleh program utama untuk menjalankan instruksi secara spesifik, gitu. Jadi teman-teman kalau nanti punya, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan atau instruksi-instruksi program, source code program yang bisa dijadiin satu tempat, ya itu mungkin bisa. Contohnya ini, tuh. Atau lebih nyata lagi, kita pakai array-nya. Kan kalau di sini ada array ya, kita contohnya ke array, kita contohin di array, kita punya array, ini ada prosedur cetak garisnya nggak masalah, terus kita pakai, eee, kita buat sebuah prosedur baru namanya cetak data array, cetak array ya, cetak array, tuh. Nah, kalau cetak array berarti kita butuh array-nya kan. Nah, berarti kita butuh tipe data array-nya, berarti di sini datanya, tipe datanya adalah array satu titik of, oke, kita bisa tulis di sini, kita nggak perlu lagi for 1 sampai 5 write data karena di input nama variabelnya adalah data, karena kita kan. Nah, jadi kalau nanti misalnya teman-teman sudah bikin garisnya, oh gitu ya. Kita mau cetak for i 2 sama 1 atau indeks saja ya, biar lebih menggambarkan array-nya itu for is, for index, for in begin. Nah, sekarang saya mau input array-nya biar cepat saya random aja ya. Saya pakai randomize, terus mungkin saya input array-nya itu random aja. Data yang ke indeks itu ada random 100. Nah, random ini artinya akan memberikan nilai random atau acak dari 1 sampai 100, apapun nanti nilai itu.
Nah, sekarang kan kalau kita mau cetaknya kan kita bisa lakukan ini juga ya. Nah, sekarang kita panggil cetak arraynya. Cetak array dalam kurung kita punya datanya. Save, compile dulu. Di sini syntax of best expected, oke, ada di 19,33. Array titik titik satu titik titik of integer of expected. Oke. Nah, kalau seperti ini kita bikin arraynya type dulu aja ya. Kita punya type, oke, kalau ingat di materi algoritma satu di pemrograman satu terutama, kita bisa bikin variabel baru dengan kata-kata tipe ya. Misalnya array angka, array itu titik-titik. Kita bisa pakai ini. Nah, ini juga kita bisa koma. Nah, jadi kita bisa bikin tipe data baru ya dengan kata type ini, pakai sama dengan ya. Jadi misalnya, angka ya, titik 2 itu sama dengan integer. Nih, nah ini kalian boleh ganti nih, inputan itu adalah angka. Nah, ini nggak masalah, gitu. Jadi kita bikin tipe data baru ya, kalau kalian mau bikin tipe data dengan nama kalian juga nggak apa-apa juga. Kita save lagi, compile lagi, identifier not found panjang, not found data. Oke, identifier 8 data nilai does not to be in error lagi. Identifier not found panjang 28,16, 28,28. Nah, ini ya, sampai copy paste sih ya. Oke. Nah, oke, datanya nggak kelihatan ya. Oke, nah jadi di sini kita lihat bahwa, yang pertama adalah kita punya si kita manggil cetak garisnya. Cetak garisnya dipanggil sebanyak 50 kali sama dengannya. Nah, ini dihitung sendiri aja. Terus berikutnya data nilainya di-input random dari angka 0 sampai 100. Jadi dapatnya 18, 33, 38, 54, 6. Berikutnya cetak array. Nah, cetak arraynya ini dapatnya dari tadi dipanggil kan. Tuh, ya jadi teman-teman bisa gunakan ini, kalau mau cetak data array nggak perlu lagi bikin for berkali-kali, nggak boleh setiap kali mau cetak ya panggil aja prosedurnya. Oke, itu aja penjelasan prosedur dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.